Ya, inilah 3 dampak positif jika Miss Hilgers dinetralisasi untuk bela timnas Indonesia. Kemudian, Magic Sinteyong sukses ubah timnas Indonesia saatnya naik kelas. Timnas Indonesia dinilai bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan yang terakhir, diselimuti ketidakpastian, Martin Paes disorot netizen cepat debut. Bang, putaran ketiga nih, lawannya tangguh, ujar netizen. Ya, simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, melihat 3 dampak positif yang akan didapatkan timnas Indonesia jika bek keturunan Miss Hilgers dinaturalisasi oleh PSSI. Ya, nama Miss Hilgers tengah menjadi perbincangan belakangan ini setelah kedapatan mengomentari unggahan soal debut Kelvin Verdong bersama timnas Indonesia. Ya, komentarnya itu pun kemudian membuat netizen berspekulasi bahwa bek milik FC Twente tersebut ingin mengikuti jejak Kelvin Verdong membela timnas Indonesia. Bahkan jauh sebelum itu, Miss Hilgers juga telah mengikuti akun Instagram PSSI dan mengungkapkan bahwa dia terbuka untuk dinaturalisasi. Namun, naturalisasi Miss Hilgers juga sempat mengundang kontra dari berbagai kalangan dikarenakan dia berposisi sebagai bek. Ya, sektor bek timnas Indonesia sendiri sudah banyak dihuni oleh para pemain keturunan. Sehingga naturalisasi pemain berusia 23 tahun itu dirasa tidak masuk akal atau tak perlu. Meski begitu, naturalisasi Miss Hilgers nantinya bisa saja memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia di kemudian hari. Lalu kira-kira dampak positif apa yang diberikan Miss Hilgers jika nantinya ia bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia? Yang pertama, menambah kedalaman skuad. Ya, memang benar jika sektor back timnas Indonesia banyak sekali dihuni pemain keturunan, tetapi kehadiran Miss Hilgers tetap akan memberikan dampak yang positif bagi kedalaman skuad Garuda. Maka dengan kehadiran Miss Hilgers, timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad kelas wahid di sektor back dan membuat Sinteyong bebas bereksperimen ataupun melakukan rotasi. Apalagi Jordi Amat juga semakin benua dan Elkan Bagot juga tengah diasingkan oleh Sinteyong. Alhasil, Miss Hilgers bisa menjadi opsi menarik untuk menambah kualitas di sektor back. Yang kedua, menambah pengalaman di sektor back. Di usia yang baru saja 23 tahun, dia sudah punya pengalaman segudang di kompetisi teratas Belanda bersama klubnya FC Twente. Tercatat ia juga sudah tampil sebanyak 97 kali bagi FC Twente. Bahkan di musim ini saja, Miss Hilgers berhasil membawa klubnya finish peringkat 3 dan ikut kualifikasi Liga Champions. Maka dengan pengalamannya itu, Miss Hilgers akan meningkatkan kualitas lini belakang timnas Indonesia yang akan tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat Asia. Lalu yang ketiga, aset jangka panjang. Ya memang karena usianya yang masih belia, Miss Hilgers akan menjadi aset jangka panjang bagi timnas Indonesia. Bersama bek-bek muda lainnya seperti Jay Itzes, Justin Hapner, Elkan Bagot, dan juga Rizky Ridho. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Miss Hilgers bisa menjadi penerus Jordi Amat yang telah menyentuh kepala 3 atau Sandy Wallace yang akan berusia 30 tahun. Ya, karenanya naturalisasi Miss Hilgers akan membuat timnas Indonesia tidak akan kehabisan stok back berkualitas setidaknya hingga 1 dekade ke depan. Ya, Magic yang dibawa oleh tangan dingin Sinteyong kini tengah menyihir jutaan pasang bata tanah air. Juru taktik asal Korea Selatan itu benar-benar membawa skuad Garuda melebarkan sayapnya lebih luas untuk terbang lebih tinggi dan berkembang pesat. Pengaruh Sinteyong dalam perkembangan timnas Indonesia memang semakin terasa. Terbaru, ia berhasil membuktikan bahwa pasukan Merah Putih sanggup bersaing dengan ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan Vietnam merupakan salah satu tim terkuat dan momok yang menakutkan di Asia Tenggara dibuat tak bisa berkutik. Indonesia seolah bangkit menjadi kekuatan baru yang layak diperhitungkan. Jika langkah maju ini terus dilanjutkan, bukan tidak mungkin
Nantinya Garuda juga bakal disegani oleh para raksasa Asia. Mengandalkan pemain muda dan program naturalisasi yang membuat tim ini semakin matang, fondasi yang dibangun Sinteyong semakin kuat. Ya, PSSI melaporkan pasukan Merah Putih merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia harus mulai melupakan persaingan di level regional dan membuka lembaran persaingan yang lebih berat di level benua. Tidak hanya menciptakan sejarah, lolosnya Indonesia ke babak ketiga bisa menjadi penanda bahwa tim kebanggaan masyarakat tanah air sudah mulai naik kelas. Jika dulunya gentar menghadapi Vietnam ataupun Thailand, maka kini justru Indonesia tampil berani menantang tim-tim langganan Piala Dunia seperti Jepang sampai Korea Selatan. Kemudian dilansir dari akun X, Sinteyong mengatakan timnas Indonesia mencetak deretan sejarah anyar yang begitu membanggakan. Ya, untuk pertama kalinya Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang secara otomatis juga membuat Garuda menyegel satu tiket di putaran final Piala Asia 2027. Bahkan sebelumnya timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong juga mampu mengalahkan Yordania sampai Korea Selatan di Piala Asia U23 2024 Qatar serta menembus babak semifinal dan bermain playoff di Olimpiade. Secara angka, tim Merah Putih juga mengalami kenaikan drastis pada ranking FIFA. Nah, ciamiknya Sinteyong dalam mengolah anak asuhnya tidak hanya tampak dari peningkatan prestasi saja, tapi juga terbentuknya mental dan fisik para pemain yang tangguh. Nah, menarik. Ditunggu bagaimana kejutan-kejutan yang akan diberikan timnas Indonesia di golden era saat ini. Ya, semoga saja skuad Garuda bisa terbang semakin tinggi dan juga berprestasi. Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimistis timnas Indonesia bisa bersaing pada babak ketiga kualifikasi untuk mengantongi tiket pada Piala Dunia 2026. Tidak ada yang tidak mungkin ya kalau kita mau berusaha untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata Erick Thohir lewat akun Instagramnya. Sementara peringkat, kata dia, Indonesia berada di peringkat ke-134, jauh di bawah negara-negara yang timnas sepak bolanya kuat seperti menjadi langganan masuk Pildun seperti Iran, Korea Selatan, dan juga Jepang. Namun Erick mengaku optimistis dengan berbagai persiapan dan kerja keras, maka skuad Garuda siap menghadapi negara-negara tersebut untuk meraih kemenangan. Ya, sebelumnya Erick Thohir mengatakan skuad timnas harus dipersiapkan secara optimal baik fisik dan juga mental. Skuad Garuda akan melakoni 10 laga kualifikasi yang terdiri dari 6 laga pada 2024 dan 4 laga di 2025. Ia menyebutkan salah satu langkah yang dilakukan yaitu penyesuaian jadwal pertandingan liga dengan pertandingan timnas agar para pemain bisa berkumpul pada 3 atau 4 hari sebelum bertanding. Ya nggak langsung 1 ya, 2 hari berkumpul langsung bertanding. Karena ini kan pertandingan timnas kan kelasnya lebih tinggi lagi. Dan juga pengolahan liga menyanggupi. Erick pun juga menggelar pertemuan dengan pelatih Sinteyong untuk membahas persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi babak kualifikasi selanjutnya. Sementara itu, timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga setelah berhasil mengalahkan Filipina. Tapi tampaknya netizen tidak sabar menunggu debut dari kiper FC Dallas, Martin Paes, untuk segera bergabung membela timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, Martin Paes tidak bermain dalam laga Indonesia versus Filipina karena memang masih belum memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah pada 30 April lalu, Paes terganjal proses perubahan asosiasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia akibat aturan dari FIFA. Ya, Martin Paes dianggap tidak memenuhi syarat FIFA untuk mengubah asosiasi karena masalah usia ketika terakhir kali membela timnas Belanda kelompok umur. PSSI bahkan sudah membawa kasus tersebut kepada CAS untuk mendapatkan keputusan final, tapi sayang masih belum ada informasi kapan sidang terkait kasus Martin Paes akan digelar. Sementara itu, netizen Indonesia juga sudah tidak sabar untuk melihat debut Martin Paes segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, di kolom komentar unggahan terakhir akun Instagram resmi Martin Paes, netizen ramai-ramai berkomentar terkait hal tersebut.
Selain saling mengajak untuk melakukan vote pada Martin Paes, netizen juga bertanya-tanya kapan dia akan debut di Timnas Indonesia. Cepat gabung Timnas dong bang di ronde ketiga. Lawannya cukup tangguh. Kami masyarakat Indonesia ingin punya mimpi Timnas kita bermain di Piala Dunia, kata salah satu netizen. Bang, Indonesia is going to the third round, bro. Hopefully nih you can play then. They need you for that, ujar netizen lain. Atau netizen lain yang mengatakan, bang, lu nanti harus main di ronde ketiga ya. Gak mau tahu, pokoknya harus. Wajib deh Martin Paes di putaran berikutnya kualifikasi Piala Dunia. Kalau nggak mau gawang Indonesia jadi bulan-bulanan timnas elit Asia. Ya, di sisi lain karena masih belum ada kepastian jadwal sidang CAS untuk Martin Paes. Maka posisi Hernando Ari Sutaryadi sebagai kiper utama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tetaplah aman.